selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini emak masih ngebahas bola ya. Dan hari ini itu hari yang penting. Kenapa? Karena kita mau ketemu atau match day kita ketemu dengan timnas Bahrain. Ini masih ngomongin kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi 7 kali main Indonesia ini posisinya sekarang posisi 4, terus kemudian kita ngoleksi 6 poin, terus di bawah kita tuh ada Bahrain dengan juga koleksi 6 poin. Nah, sekarang masalahnya adalah kita masih menyisakan 3 laga yang satu yang udah pasti kalah ya, karena kan pasti lawan Jepang ya. Kita lawan Australia aja keok, apalagi lawan Jepang kan. Nah, kemudian itu kita anggap loss, nggak ada poin sama sekali. Semoga nggak terlalu banyak kebobolan, jadi biar selisih gol kita nggak jauh. Cuman kita punya harapan di 2 pertandingan sisa, yaitu Bahrain hari ini tanggal 25 Maret ya, terus kemudian 2025. Terus habis itu kita juga punya harapan lawan Cina nanti. Jadi ini wajib menang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sampai seri nanti, lawan Bahrain habis itu soalnya lawan Arab Saudi, dan kita tahu ya bahwa Bahrain sama Arab Saudi adalah negara yang maybe I don't know kalau Arab ya, tapi kalau Bahrain kita kan sudah ya tidak tahu main cantik dan menghasilkan skor juga, bisa jadi siapa tahu dia menang lawan Arab Saudi nanti kan, right? Habis itu dan dia masih melawan Cina, jadi kayak tidak seberat kita. Jadi Bahrain, kita nggak boleh kalah sama Bahrain di pertandingan ini, kita mesti wajib menang biar kita bisa nambah poin. Jadi asa kita masih terjaga asal kita menang lawan Bahrain dan menang lawan Cina. Cuman sekarang PR-nya adalah kenapa? Yaitu tadi karena Bahrain nyisain pertandingan yang masih ada peluang untuk mereka. Semoga ini kita bisa tembus 3 poin ya, masing-masing 3 poin, jadi dapat 6 poin dari laga lawan Bahrain dan lawan Cina. Cuman kita mau nge-review sedikit nih terkait dari permainan kita kemarin yang melawan timnas Australia ya kan. Terus kemudian kita ngelawan timnas Australia. Memang timnas Australia ya, kita akui ranking atau peringkat FIFA-nya emang jauh di atas kita ya kan. Terus kita memang punya ekspektasi tinggi terhadap timnas kita sekarang, karena memang kita tahu timnas kita diisi dengan pemain-pemain hebat, pemain-pemain diaspora kita yang merumput di liga-liga keren seperti Liga Italia dan sebagainya. Cuman ya kembali lagi ya, namanya bola itu bulat, bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Cuman yang emak mau jadi sorotan mungkin gini ya, selama ini kalau kepemimpinan Coach Sinteyong ya, STY, maka itu kayak leadernya itu brainnya, otaknya itu cuma satu, yaitu Sinteyong gitu ya. Tapi kalau Coach Patrick Kluivert ini kan banyak sekali brain-brainnya nih, banyak orang-orang hebat di sekitarnya. Ada dari Lansat, ada Alex Pastoor, dan Alex Pastoor tuh vibes-nya kayak Jose Mourinho banget ya kan, tactical yang pokoknya vibes-nya dibawanya dan vibes-nya dapat banget. Ini meskipun dibawa oleh komando Patrick Kluivert, tetap ini adalah kumpulan banyak kali brain gitu. Jadi kayak beda sama era Coach Sinteyong. Kalau Coach Sinteyong kan yang kita tahu yang signing hanya Sinteyong. Sementara di era kepelatihan Patrick Kluivert ini memang terdiri dari kumpulan orang-orang keren di bidangnya masing-masing, termasuk Jordi Cruyff ya. Jadi intinya semoga itu kemudian menjadi analisa sendiri. Namanya juga menyatukan banyak brain ya. Apalagi brain yang udah melalang buana dengan kapasitas dan juga jam terbang yang tentunya kita bisa sampai mengenal individunya, berarti kan dia memiliki rekor jam terbang yang bagus gitu. Jadi intinya ya ini mungkin menjadi evaluasi tersendiri bagi tim kepelatihan agar lebih solid ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, pokoknya semangat ya. Tapi kalau ngomongin sepak bola, ngomongin bola ya, kadang kan misalnya gini, kita sebagai supporter kadang-kadang kita bicara, ya kita nggak apa-apa mau parkir bus, mau main nyerang, mau tampil cantik, atau cuma sekedar parkir bus, yang penting itu hasil. Ini kita nggak mau ngomongin bolanya ya, nggak mau ngomongin taktiknya dulu, tapi kita mau ngomongin gini. Sama halnya kayak misalnya kita ngomongin pemain diaspora kita, kadang kan kita masih berpikir bahwa ya memang nggak perlu dibahas nih sebenarnya ya, kan kita mau hasil ya, bukan sekedar proses bermainnya. Jadi sama dong, berarti kita juga welcome sama pemain diaspora, karena kalau kita inginkan hasil memang kualitinya mereka memang ini ya. Tapi memang hasilnya kemarin agak sedikit mengecewakan, bukan sedikit, memang sangat mengecewakan karena kalah telak banget 5-1. Tapi ya let bygone be bygone, yang lalu biarlah berlalu. Intinya untuk jadi review tersendiri di dalam kepelatihan agar lebih kompak mungkin ya, baik agar tidak terjadi
Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Intinya namanya juga kekompakan itu membutuhkan waktu, tapi ini kan pemain-pemain yang biasa berlaga di liga internasional, jadi seharusnya ini lebih faster. Dan bagi siapapun udah tidak usah comparing, karena nggak ada lagi yang bisa kita bandingin ya, karena show must go on, hidup pertandingan terus berjalan. Jadi kita nggak bisa lagi kembali ke masa lalu, kembalikan ini atau turunkan ini. Kita harus selesaikan ini dengan tetap kepala tegak. Terus ngomongin tentang misalnya parkir bis gitu ya, bagi yang pernah nonton Liga Champion tuh kayaknya waktu itu final Liga Champion ya, Inter Milan di bawah asuhan Jose Mourinho, dan itu benar-benar parkir bis parah, dan itu jantungan selaku supporter untuk nonton. Tapi kadang Mak juga berpikir ya, kadang kalau kita misalnya di dalam sepak bola ini, kalau misalnya dua tim itu sama-sama menerapkan teknik parkir bus atau saling tunggu, itu 90 menit itu terasa nggak worth, apa ya, kurang seru gitu loh, bukan nggak worth it, tapi kayak kurang seru untuk kita tonton. Jadi ya apapun itu nanti pilihannya, mau parkir bus mau menyerang ya itu terserah pelatih, tapi ya yuk kita nikmati saja dan kita tetap dukung timnas kita. Semoga sukses nanti, semoga mendapatkan poin penuh lawan Bahrain dan juga lawan Cina. Kenapa? Karena wajib agar kita bisa lolos piala kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketemu lagi nanti, bye bye.